Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku, siswa kelas 1 keperawatan hewan yang Pak Guru banggakan. Salam kenal. Selamat bergabung di jurusan yang spektakuler bagi orang-orang yang hebat, yaitu di jurusan keperawatan hewan. Saya, Pak Abdul Hamid SPT MPD, merupakan salah seorang guru kalian yang akan mengajar kalian pada jurusan keperawatan dan kesehatan hewan. Anak-anak sekalian, ini adalah pertemuan pertama kita, dan pada kesempatan ini kita akan bersama mempelajari salah satu mata pelajaran yang merupakan dasar yang ada pada jurusan keperawatan hewan, yaitu anatomi dan fisiologi hewan. Mata pelajaran ini akan saling terkait dengan mata pelajaran yang lainnya, sehingga kalian harus menuntaskan dengan baik sebelum masuk ke pelajaran kejuruan yang lainnya. Sebagai contoh, mata pelajaran klinik hewan dan ilmu reproduksi hewan tidak bisa kalian kuasai dengan baik sebelum kalian menguasai anatomi hewan dengan baik. Karenanya mata pelajaran ini menjadi sangat penting untuk kalian pelajari dengan baik. Anak-anak sekalian, mata pelajaran ini akan membahas materi tentang anatomi dan fisiologi dari hewan. Di antara materi yang akan kita bahas pada mata pelajaran ini selama 1 tahun ke depan adalah yang pertama, anatomi fisiologi kerangka hewan, atau yang nanti kita kenal dengan skeleton. Kemudian yang kedua adalah anatomi fisiologi otot atau muscle, yang nanti kita pelajari tentang semua komponen otot yang ada pada ternak, baik sapi maupun ternak yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mempelajari tentang anatomi fisiologi alat pencernaan atau yang biasa dikenal dengan digestivus atau digestif. Selanjutnya adalah anatomi fisiologi alat pernafasan atau respiratory. Kemudian materi yang berikutnya yang akan kita pelajari pada semester ini atau tahun ini adalah anatomi fisiologi alat sirkulasi atau sirkulatory, alat peredaran darah. Kemudian yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah anatomi alat reproduksi dan perkemihan, apa yang disebut dengan urogenital. Nah, materi yang ini sebagaimana yang Pak Guru sampaikan di awal akan terkait langsung dengan mata pelajaran reproduksi hewan, sehingga kalau kalian tidak bisa mengidentifikasi dengan baik, maka kalian nanti akan menemukan kendala pada saat kalian mengikuti pembelajaran di mata pelajaran reproduksi hewan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas pada tahun ini atau pada semester depannya, yaitu anatomi fisiologi sistem pertahanan tubuh atau yang kita kenal dengan
limpatika. Selanjutnya dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang sistem syaraf atau nervus. Anak-anak sekalian, karena kita di mata pelajaran ini lebih banyak kegiatan identifikasinya, maka saya berharap kalian harus menyiapkan waktu khusus untuk mencoba mengidentifikasi dan menghafal bagian-bagian dari anatomi ternak yang akan kita bahas lebih lanjut nantinya secara baik. Tadi kalau dirangkum materi kita secara keseluruhan ada 8 materi yang akan kita bahas pada semester 1 dan semester 2 di tahun pelajaran sekarang. Yang pertama itu kerangka hewan, yang kedua otot, yang ketiga pencernaan, yang keempat pernafasan, yang kelima sirkulasi, yang keenam reproduksi dan perkemihan, yang ketujuh sistem pertahanan tubuh, dan yang terakhir nanti kita akan bahas tentang sistem syaraf atau nervus. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan yang sekarang kita akan mempelajari salah satu kompetensi dasar dari materi anatomi fisiologi, yaitu materi yang pertama, yakni anatomi kerangka hewan, dengan materi susunan anatomi kerangka dari hewan sapi yang mewakili hewan ruminansia lainnya seperti kambing, rusa, kerbau, dan lain sebagainya. Hewan lain yang juga perlu kita bahas anatominya pada pertemuan lanjutannya adalah kuda, anjing, kucing, ayam, itik, burung, dan lain sebagainya yang bisa kita jangkau. Nah, anak-anak sekalian, sekarang mari kita coba lihat dan identifikasi bagian dari anatomi ternak sapi. Namun sebelumnya Pak Guru menyampaikan supaya kalian tahu, jangan kaget bahwa di bagian depan dari nama kerangka tersebut ada disematkan kata os atau ossa. Apa maknanya? Makna dari os atau ossa itu anak-anak sekalian adalah tulang itu sendiri. Tulang. Jadi ingat, os atau ossa itu adalah nama Latin dari tulang. Ayo kita lanjutkan. Tolong kalian perhatikan, saya akan coba mengidentifikasi, atau kita bersama-sama mencoba mengidentifikasi tulang dari hewan sapi, dan setelah itu kalian nanti coba sendiri menghafal dan mengidentifikasi tulang ini menggunakan bahasa Latin sebagaimana yang kita bahas sekarang ini. Yang pertama, supaya mempermudah Pak Guru membagi dari secara keseluruhan kerangka sapi ini, kita bagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama, atau 5 bagian. Yang pertama bagian kepala, supaya mempermudah kalian mengingatnya. Ya, ini ya. Bagian kepala ini. Kemudian nanti bagian kedua adalah yang disebut dengan tulang belakang sampai dengan ekor sini ya, sampai dengan ekor, yang biasa disebut dengan vertebralis. Nah, yang selanjutnya nanti ada yang ketiga yaitu tulang dada, bagian dari tulang dada. Kemudian yang keempat adalah bagian dari tulang atau kerangka kaki depan.
kaki depan. Kemudian yang terakhir nanti adalah bagian dari tulang kaki belakang. Ya. Baik anak-anak sekalian. Nah, sebenarnya untuk bagian dari kepala ini ada banyak jenis. Ya, seperti misalnya ada di sini tulang hidung itu os nasal, tapi kalau di sini os sacrum, ini yang di bagian atas nih. Tapi untuk kita mempermudah bagi kalian, sekarang Pak Guru hanya membantu mengidentifikasi ini, ya, hanya menyederhanakan dari bagian-bagian ini. Yang pertama untuk tulang kepala itu ada rahang atas dan rahang bawah. Rahang atas disebut dengan os maxilla. Ini yang pertama ini. Kemudian rahang bawah yang disebut dengan os mandibula atau mandibularis. Ya. Kemudian yang bagian dari ini, yang nomor 3 ini, nah tadi nomor 3 ini itu disebut dengan os atlas. Ya, os atlas masih dia merupakan bagian dari yang kepala. Kemudian yang keempat ini yang disebut dengan os aksis. Nah, batasan ini sebenarnya ini dia bisa masuk dua-duanya, bisa masuk ke bagian kepala atau tulang belakang. Nah, tapi coba kita lihat yang nomor 5 ini ada 4 buku. Ya, yang disebut dengan vertebralis atau vertebrata atau vertebra cervicalis. Ya, jadi secara keseluruhan tadi yang Pak Guru sampaikan, yang bagian belakang itu namanya os vertebralis. Nah, yang pertama ini adalah vestibralis atau vertebra cervicalis. Ya, 1 sampai 4 nih. Nah, kemudian yang selanjutnya yang sudah mulai ada kelihatan berdiri ini, ya, itu yang disebut dengan vertebra thoracica atau vertebra thoracalis. Vertebra thoracalis ini jumlahnya ada 12, yaitu dari sini sampai dengan nomor 8 ini, ya, sampai nomor 8 ini. Sehingga bagian depan ini dinamakan sebagai vertebra thoracalis atau thoracica 1, thoracica 2, thoracica 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan thoracica 13, nomor 8 ini. Nah, kemudian yang masuk yang pendek-pendek ini itu sudah masuk pada os vertebra lumbalis, ya, os vertebra lumbalis, ya. Lumbalis ini ada 4, lumbalis 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kemudian kita loncat dulu yang 10, kita masuk ke 11. 11 inilah yang disebut dengan vertebra coccygeae, ya. Vertebra coccygeae atau os vertebra coccygealis, ya, yaitu tulang ekor mulai dari sini sampai dengan ujung ekor. Nah, yang tadi kita lewat itu dia bukan merupakan bagian dari tulang belakang, tapi bagian dari tulang pubis ini, ya, atau apa yang disebut dengan os sacrum, ya, os sacrum ini yang membentuk lubang ini namanya os sacrum. Kemudian yang selanjutnya kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu tulang dada, apa yang disebut dengan costalis atau costae, ya, ini costae atau costalis. Sama seperti di atas, sama dengan jumlah vertebra thoracalis. Jumlah dari os costa itu ada 13, ya, dihitungnya dari depan sini. Ini yang nomor 12 ini. Costa 1, costa 2, costa 3, costa 4, 5, 6 dan seterusnya sampai dengan
costa 13 bagian belakang ini ya. Masih bagian dari dada ini, bagian bawahnya ya, bagian bawah dari dada ini yang kalau kita potong kambing itu ada tulang rawan ya. Itu tulang rawan itu disebut dengan cartilaginous costalis ya. Tulang rawan dari costa, dari tulang dada ya. Cartilaginous costalis ya. Kemudian ada bagian bawah sekali yang nanti kita bahas lebih lanjut. Nanti Pak Guru akan coba menggunakan program 3 dimensi untuk kalian bisa melihat lebih jelasnya. Tapi setidaknya sekarang kalian ada bayangan tentang bagian dari alat atau kerangka hewan sapi ini. Nah, bagian depan sekali yang kalau kita lihat bagian depan itu adalah bagian dada, bagian ujung dari dada depan ini, bawah ini ya. Bagian bawahnya ini masih bagian dari tulang costa, itu disebut dengan sternum ya, sternum. Nah, selanjutnya mari kita lihat untuk bagian daripada tulang kaki depan. Tulang kaki depan itu mulai dari nomor 16 ini, yang pipih ini namanya os scapula, meskipun bagian atas ini masih ada lagi ya, cartilaginous scapula namanya. Jadi tapi kita sebagaimana yang Pak Guru sampaikan tadi, kita sederhanakan dulu ya. Nah, ini os scapula. Kemudian di bagian bawah, nah ini setelah ini yang lengan ini ya, itu namanya os humerus ya. Kemudian ini bagian ini ada dua, ini dilihat nomor 18 19 ada dua bagian ini. Nah, yang 18 sendiri dari sini sampai dengan bawah sini itu namanya os ulna. Kemudian 19 dari sini sampai sini itu namanya os radius ya, os radius. Nah, kemudian nomor 20 ini apa yang disebut dengan ossa capi. Kenapa dengan ossa capi? Tidak os, karena ossa itu ada banyak ya, ada bukan tidak satu dia. Jadi capi satu, capi dari di bawah dalam ini. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi ya, nomor 21 ini ya, itu adalah tulang yang disebut dengan os metakarpal ya, nomor 12 ini, 21 ini bawah ya, bawah ya. Tapi ini sayangnya petunjuk ini tidak bisa ke bawah, digeser ke bawah ini. Nah, ini dia ini ya osa capi, kemudian metakarpal ya. Kemudian nomor 22 terakhir yang dekat dengan kuku itu ya, itu namanya ossa digitarum manus ya, karena tersusun dari beberapa buku. Jadi ossa. Jadi ingat, ossa itu bukan satu tulang tapi ada beberapa tulang di dalamnya. Nah, kemudian yang bagian dari tulang belakang itu bukan tulang belakang, kaki bagian belakang itu mulai dari nomor 23 ini ya, ini. Jadi ini yang membentuk cekungan ini itu namanya os coxae. Os coxae ini dan os sacrum 10 ini itu nanti sangat erat kaitannya pada saat kalian mempelajari reproduksi hewan ya, reproduksi hewan, di mana nanti ada pertolongan kelahiran, pelaksanaan inseminasi buatan, lewat sini semua ini ya. Maka bagian-bagian ini dipelajari dengan baik. Ini baru tulangnya, belum alat reproduksinya. Nah, kemudian yang nomor 24 ini adalah os femoris ya, atau paha ya, tulang paha atau femur ya. Ini kalau kita ini yang ini di tibia ini kalau di kita sering dikenal dengan tulang kering ya, os tibia yang 25 ini
yang 25. Kemudian yang di bawahnya lagi ada yang ini namanya ossa tarsi ya, karena 1 2 3 ada beberapa tulang di sini ya. Ada tibia ya. Kemudian yang 25 ini ya, 25 ini tibia, ini tarsi ini. Kemudian ada yang disebut dengan yang nomor 27 ini, yang kalian di bawah ini, itu adalah os metatarsal ya, metatarsal. Saya ke ataskan sedikit, saya perbesar sedikit sebentar ya, supaya bisa dilihat. Allahu Akbar. Nggak bisa ke bawah ini nih, nomor 27 ini. 27 ini namanya os metatarsal. Dan yang terakhir sekali yang nomor 28 ini, yang bagian dari kuku itu sama dengan tulang depan, itu ossa digitarum pedis. Kalau tulang kaki depan itu, kuku-kuku bagian depan itu, yang menyandang kuku bagian depan itu namanya ossam digitarumanus. Kalau yang kaki belakang itu namanya ossa digitarum pedis ya. Demikian anak-anak untuk identifikasi dari bagian-bagian dari kerangka sapi. Saya yakin kalian bisa mengikutinya apa yang tadi Pak Guru sampaikan, dan saya berharap kalian bisa mencernanya dengan baik. Dan sebagai wujud dari kalian memahami materi ini, Pak Guru menitip tugas untuk kalian ya, meskipun ini kelihatannya agak berat, tapi saya yakin kalian bisa ya. Kalian coba menghafal ya bagian tulang yang sederhana tadi, hasil identifikasi tidak tadi ya, dengan menggunakan nama latinnya dan dari anatomi kerangka ternak sapi yang kita identifikasi tadi. Dan kemudian kalian coba membuat dalam bentuk rekaman ya, video ya. Nah, saat kalian merekam, ketika kalian menghafal itu, kalian langsung memperkenalkan diri supaya Pak Guru juga bisa mengetahui ya, melihat mengenal wajah-wajah dari kalian ya, bisa ya anak-anak sekalian ya. Nah, untuk jamnya sekarang saya pikir hanya sampai di sini saja ya pertemuan kita. Nanti tugasnya bisa dikirim di nomor Pak Guru, nomor WA Pak Guru, yaitu 085 237 306 900 ya. Batas pengirimannya besok jam 9 ya, jam 9, supaya Pak Guru kemudian bisa mengevaluasi, memberikan penilaian terhadap hasil kerja kalian, dan kalian nanti malam barangkali sudah bisa menyelesaikan tugas ini, atau bahkan mungkin nanti sore kalian sudah bisa menyelesaikannya. Nah, jadi batasnya adalah besok atau lusa jam 9 pagi ya. Kalau sekarang hari Senin, berarti hari hari Rabu ya, hari Rabu kalian sudah bisa mengirimkan ke WA Pak Guru. Nah, baik anak-anak sekalian, semangat belajar untuk masa depan kalian yang lebih baik ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.